Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang saat ini kita akan membahas pada mata kuliah Umum Quran. Temanya adalah Al-Quran sebagai wahyu. Nah, sebelum kita memahami bagaimana posisi Al-Quran sebagai wahyu, kita mari mencoba untuk memahami makna wahyu itu yang sebenarnya. Ya, apa itu wahyu? Kalau kita lihat secara bahasa, wahyu itu artinya adalah isyarat yang cepat, atau juga bisa berarti surat, tulisan, dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Itu kalau kita lihat secara bahasa pada kamus-kamus bahasa yang memberikan pengertian kata wahyu. Ya, isyarat yang cepat, surat, tulisan, dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Dan dalam Al-Quran, kata wahyu ini juga terdapat dalam beberapa tempat, dan maknanya ini berbeda-beda. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah dia berarti ilham fitriyah, ya, bagi manusia. Ini bisa kita lihat pada surat Al-Qasas ayat 7 yang bunyinya wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Ya, yang artinya dan kami wahyukan kepada ibu Musa agar ia menyusuinya. Ini adalah kisah daripada ibu Nabi Musa ketika Nabi Musa masih bayi. Waktu itu ada perintah dari Fir'aun untuk membunuh semua bayi yang laki-laki yang lahir dan membuangnya di Sungai Nil. Nah, ketika itu ibu Nabi Musa tidak ingin melakukan hal tersebut. Maka kemudian Allah berikan wahyu kepada ibu Nabi Musa untuk menyusui, melakukan tindakan penyelamatan terhadap Nabi Musa. Nah, bunyi ayat di sini adalah wa auhayna ila ummi Musa. Kami berikan wahyu. Artinya di sini adalah Allah berikan ilham fitriyah, ilham manusiawi yang dimiliki oleh seorang. Ya, nah, di sini ilham itu diberikan kepada ibu Nabi Musa, yakni dia punya kontak batin secara manusiawi kepada anaknya sendiri. Nah, kata yang digunakan di sini adalah wahyu, auhayna, kami wahyukan. Nah, makna wahyu di sini dalam ayat ini adalah memberikan ilham. Ya, memberikan ilham. Yang kedua, bisa juga berarti insting, tapi bagi hewan. Contohnya ini adalah pada surat An-Nahl ayat 68. Bunyinya, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'ishun. Bunyinya, dan Tuhanmu telah mewahyukan atau memberi insting kepada lebah. Ya, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan di pohon-pohon dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Di sini kata-kata yang digunakan auha, ya, dan Tuhanmu telah mewahyukan, auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Wahyu di sini berarti adalah insting yang dimiliki oleh hewan. Apa itu? Untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit dan di pohon-pohon dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kata yang digunakan juga adalah wahyu. Wahyu berarti adalah memberikan insting kepada hewan. Yang ketiga, itu berarti isyarat. Ya, contohnya pada surat Maryam ayat 11. Bunyinya, "Akhraja 'ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya." Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia wahyukan, memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Kata yang digunakan di sini juga adalah auha, ya, memberi wahyu. Siapa yang memberi ketika itu dia keluar dari mihrabnya, kemudian memberi isyarat kepada
kaumnya untuk bertasbih pada pagi dan petang. Ya, kata-kata yang digunakan juga adalah wahyu. Wahyu di sini memberi isyarat artinya menurut ayat ini. Jadi yang keempat, secara bahasa juga berarti bisikan atau rayuan setan. Bisa kita lihat pada surat Al-An'am ayat 112 yang bunyinya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Nah, katanya di sini adalah yuhi ba'dum ila ba'din. Yuhi. Kata-katanya juga wahyu, tapi artinya sebenarnya bisikan. Bisikan setan. Dari mereka saling membisiki dari satu sama lain dalam bunyi ayat ini. Nah, ini ada empat makna kata wahyu dalam Al-Quran. Memiliki makna-makna yang berbeda-beda secara bahasa. Oleh karenanya, apa sebenarnya makna wahyu secara definisi yang diungkapkan oleh para ahli? Ini adalah salah satunya yang saya kutipkan dari Muhammad Abduh. Bunyinya begini. Wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang di dalam dirinya, serta diyakini bahwa pengetahuan tersebut datangnya dari Allah, baik dengan perantaraan, dengan suara, atau tanpa suara, maupun tanpa perantaraan. Jadi, wahyu itulah, dia berupa pengetahuan. Ya, pengetahuan sesuatu yang memiliki nilai, value, yang ada pada diri seseorang. Namun, pengetahuan ini diyakini datangnya dari Allah, bukan dari yang lainnya. Nah, datangnya pengetahuan itu kepada manusia itu bisa menggunakan melalui perantaraan. Entah perantaraan itu ada suaranya atau tanpa suara. Atau juga melalui tanpa ada perantara. Nah, intinya adalah poinnya adalah pada pengetahuan. Pengetahuan berasal dari Allah yang diberikan kepada manusia pilihannya. Maka dari kita padukan antara definisi bahasa dan definisi yang diberikan oleh para ahli tadi, maka kita bisa kira-kira menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa yang disebut dengan wahyu itu adalah pemberitahuan Tuhan kepada Nabi atau Rasulnya tentang hukum-hukum Tuhan. Ya, pemberitahuan Tuhan kepada Nabi atau Rasulnya tentang apa? Tentang hukum-hukum Tuhan. Juga tentang berita-berita dan cerita-cerita dengan cara yang samar tetapi meyakinkan. Caranya samar tapi meyakinkan. Bahwa apa yang diterimanya benar-benar dari Tuhan. Ya. Dan pemberitaan tersebut bersifat gaib, rahasia, dan berlangsung sangat cepat. Poinnya di sini, ya, bahwa wahyu itu adalah pemberitahuan Tuhan kepada siapa? Kepada Nabi atau Rasulnya. Ya, bukan kepada yang lain. Jadi kalau ada pemberitahuan Tuhan kepada orang yang bukan Rasulullah, maka itu bukanlah wahyu namanya. Ya, bukan wahyu namanya. Nah, maka mari kita lihat berikutnya bahwa wahyu itu ada beberapa bentuknya yang diterima oleh Rasulullah. Ya, yang pertama, wahyu itu berupa Al-Quran. Juga bisa berupa hadis qudsi. Juga bisa berupa hadis nabawi. Nah, apa perbedaan dari ketiga macam wahyu ini? Mari kita lihat satu persatu. Al-Quran itu redaksi bahasa dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-katanya itu persis dari Allah dan maknanya pun persis dari Allah. Sementara kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah, ya. Sementara redaksi bahasanya dan itu disusun sendiri oleh Nabi. Ya, disusun sendiri oleh Nabi dengan menisbatkannya kepada Allah. Jadi menisbatkannya itu artinya
Nabi Muhammad mengatakan bahwa ini dari Allah. Biasanya bunyi hadis itu berkata selalu begini, Qaulallahu ta'ala. Ya, Nabi berkata, Allah bersabda, ya, Allah berfirman. Begini dan begitu. Nah, ini contohnya. Ini salah satu perbedaan Al-Quran dan hadis Qudsi. Sementara perbedaannya dengan hadis Nabawi bahwa maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya disusun oleh Nabi tanpa menisbatkannya kepada Allah. Jadi di sini tidak ada Nabi mengatakan qala Allah Ta'ala. Maka kalau tidak ada kata-kata qala Allah Ta'ala dalam hadis Nabi, maka itu disebut dengan hadis Nabawi. Tapi kalau ada hadis itu yang ada kalimatnya qala Allah Ta'ala, maka itu adalah hadis Qudsi. Nah, perbedaan ketiganya adalah pada sumber redaksinya. Kalau Al-Quran redaksinya dari Allah. Sementara hadis Qudsi dan hadis Nabawi redaksinya dari Nabi Muhammad. Sementara maknanya untuk ketiga-tiganya ini sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua perbedaannya adalah bahwa Al-Quran itu keabsahannya sebagai wahyu Allah sifatnya mutlak atau istilahnya qat'iyul wurud. Ya, bahwa tidak ada keraguan pada Al-Quran sebagai wahyu Allah. Sebab dalam sejarahnya Al-Quran itu begitu diwahyukan langsung disampaikan kepada sahabat Nabi dan sahabat Nabi langsung menuliskan wahyu tersebut sehingga keabsahannya sebagai wahyu Allah tetap terjaga karena tidak terjadi distraksi antara proses pewahyuan sampai pencatatan. Sementara kalau hadis Qudsi dan hadis Nabawi itu keabsahannya bersifat qat'iyul wurud. Ya, keabsahannya sebagai Allah tuh qat'iyul wurud, tapi ada yang juga dzanniyul wurud. Ya. Kalau artinya dzanniyul wurud adalah relatif kebenarannya. Kenapa relatif? Karena hadis Nabi dan hadis Qudsi itu perlu untuk diricek kembali keabsahannya, kesahihannya. Sebab hadis Nabi maupun hadis Qudsi itu tidak langsung dicatat oleh sahabat begitu Nabi menyampaikan, tapi dia bersebar dari satu orang ke orang lain melalui perantaraan verbal, melalui lisan, dan itu melalui hafalan. Dan kemungkinan terjadi perubahan dan kesalahan dalam penyampaiannya itu sangat besar. Oleh karenanya, kita ketika menerima sesuatu bernama hadis perlu mericeknya kembali dan bahkan melakukan penelitian ulang terhadap hadis itu. Jikalau kemudian hadisnya berstatus sahih, barulah dipercaya itu sebagai hadis Qudsi atau hadis Nabawi. Beda dengan Al-Quran, Al-Quran tidak perlu melakukan itu karena semua yang tercatat yang ada di dalam mushaf Al-Quran itu adalah benar adanya dan sudah teruji ke otentisitasnya mulai dari zaman Rasulullah sampai saat ini. Itu perbedaan ketiga wahyu ini. Nah, kita mengenal ada istilah wahyu, ilham, dan ta'lim. Apa perbedaan ketiga ini? Kalau wahyu, ya ketiga-tiga ini sama-sama menunjukkan pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesamaannya. Ya, mereka adalah pengetahuan dan bersumber dari Allah. Bedanya, ya, kalau wahyu itu diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah, yaitu para nabi dan rasulnya. Jadi wahyu itu hanya untuk orang-orang tertentu, yakni nabi dan rasul. Sementara ilham dan ta'lim itu diberikan Allah kepada semua manusia. Ya, kepada semua manusia. Itu perbedaan pertama. Ya, nah, menurut Hasbi As-Siddiqi, ilham itu ialah pengetahuan yang dituangkan ke dalam jiwa yang menuntut penerimanya supaya mengerjakannya tanpa didahului dengan ijtihad dan penyelidikan hujah-hujah agama. Artinya bahwa ilham itu sesuatu yang muncul, yang timbul pengetahuan yang tumbuh pada diri seseorang tanpa dia berusaha untuk mendapatkannya. Ya, tanpa dia berusaha untuk mendapatkannya. Sementara kalau taklim itu adalah bahwa ia harus diusahakan untuk didapatkan. Taklim artinya adalah hasilnya adalah ilmu. Jadi seperti kita belajar sekarang itulah prosesnya taklim. Hasilnya adalah ilmu dan itu harus diusahakan dengan cara ya belajar, membaca, ya memahami dan seterusnya. Itu perbedaan ilham dan taklim.
Ilham diperoleh oleh seseorang tanpa ada usaha, karena itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dipilih mungkin karena dia dapat ibadahnya yang baik atau segala macam, dia dapat ilham. Sementara kalau taklim itu diusahakan, ya, diusahakan dengan cara belajar dan sebagainya macam. Nah, tapi ketiga-tiganya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara turunnya wahyu? Ya, cara turunnya wahyu itu ada beberapa cara. Pertama, modelnya adalah dialog, yakni berupa pembicaraan langsung atau dialog antara Allah dengan hamba pilihannya. Ya, jadi di sini Allah berkata-kata secara langsung, berbicara secara langsung kepada rasulnya itu. Ini terjadi pada Nabi Musa. Ya, kita lihat pada surat An-Nisa ayat 164, bunyinya begini. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara dengan Musa secara langsung. Di sini pada ayat ini Allah secara jelas mengatakan bahwa Allah telah berbicara secara langsung pada Musa. Ini bisa bisa kita cek pada sejarah-sejarah Nabi masa lalu. Memang Nabi Musa itu pernah sejarah yang lalu juga mengatakan bahwa Nabi Musa memang menerima wahyu secara langsung dari Allah, berupa Allah langsung yang berkata kepada Nabi Musa. Nah, wahyunya itu terkenal dengan 10 Commandments, 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan pada hamba, pada umatnya. Nah, ini satu. Dan dialog ini langsung, bentuknya wahyunya ini langsung Allah menyampaikan kepada nabinya. Yang kedua bentuknya adalah mimpi. Ya, artinya adalah dia berupa hasil mimpi yang benar yang dialami oleh seorang nabi. Ya, jadi seorang nabi mengalami sebuah mimpi dan mimpinya itu dianggap secara jelas bahwa ini adalah perintah dari Allah. Contoh adalah pada kisah Nabi Ibrahim ketika ada perintah beliau untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya, di sini bunyinya adalah falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Nah, di sini terjadi bahwa Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya dia disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan itu terjadi berkali-kali, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim mendiskusikan masalah ini kepada Ismail. Dan terus lantas terjadilah peristiwa ini, dan saat ini kita abadikan pada hari Idul Adha, menyembelih hewan ternak. Nah, ini wahyu ini sampai pada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah berupa ilmu dalam hati. Ya, bahwa wahyu dengan cara Allah menganugerahkan langsung sesuatu atau ilmu ke dalam hati manusia pilihannya dengan cara halus, tidak dapat dihindari terjadinya dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, seperti wahyu-wahyu untuk hadis Nabi. Jadi wahyu hadis Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya kepada sahabat-sahabatnya itu dituntut oleh wahyu, dituntut oleh wahyu. Contoh, beliau ditanya oleh seorang sahabat tentang sebuah hukum sesuatu. Nah, beliau kemudian terdiam sesaat lalu langsung menjawab. Ya, nah proses diamnya itu adalah beliau mendapatkan pengetahuan dalam hatinya. Pengetahuan yang ada dalam hati Nabi Muhammad ini itu adalah wahyu, tuntunan dari wahyu. Ya, ini namanya ilmu dalam hati. Yang keempat, dari balik hijab, dari balik tabir, ya, yaitu Allah memperdengarkan kalamnya kepada nabinya dari balik tabir. Ini contohnya pada kisah perjalanan Nabi Muhammad pada Isra Mi'raj. Jadi ketika beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah sholat, ya. Nah, ini Allah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad
tapi ada tabir yang membatasi antara Allah dan Nabi Muhammad. Jadi Allah tidak berbicara langsung, berdialog langsung seperti yang terjadi pada Nabi Musa, tidak. Pada kondisi ini Allah dan Nabi Muhammad berbicara, Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad dari balik tabir. Yang kelima, melalui perantara Jibril. Ya, yakni wahyu berupa sesuatu yang dibawa Jibril untuk disampaikan kepada manusia pilihannya. Allah menyampaikan sebuah perintah kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Rasulnya. Nah, inilah yang Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril seperti ini. Ya, jadi semua ayat Al-Quran itu yang kita terima itu adalah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Nah, maka ketiga poin yang terakhir, nomor 3, 4, dan 5 ini, dalilnya ini adalah pada surat Asy-Syura ayat 51. Bunyinya, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi, lagi maha bijaksana. Nah, inilah dalil daripada poin 3, 4, dan 5. Nah, terakhir adalah bagaimana cara Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama, ya, Jibril itu terkadang muncul di hadapan Nabi Muhammad dengan rupanya yang asli. Nah, tentang rupanya yang asli ini, ulama sulit untuk tidak memiliki satu pendapat yang sama tentang bentuk rupa Jibril, karena memang Jibril tidak pernah menampakkan diri secara asli kepada manusia, hanya kepada Nabi Muhammad. Ya, ada yang menggambarkannya sebagai makhluk bersayap yang jumlahnya sampai ratusan, ada pula yang mengatakan warnanya banyak dan sebagainya macamnya. Ya, dan ini pendapat-pendapat yang mempersonifikasi Jibril dengan bentuk tertentu itu tidak bisa kita perpegangi. Karena apa? Karena sesungguhnya Jibril itu adalah jismun noroniyun, yakni dia adalah fisik yang makhluk Allah yang berbentuk fisik, tapi fisiknya itu adalah cahaya, sehingga tidak bisa diidentifikasi dengan bentuk apapun. Nah, yang kedua, terkadang Jibril itu menjelma sebagai seorang laki-laki muda yang rupawan, bersih kulitnya dan hitam rambutnya. Ya, namun Jibril belum pernah muncul atau menjelma ke hadapan Nabi Muhammad pada Rasulnya itu sebagai seorang wanita. Ya, Jibril selalu, kalaupun dia mewujudkan dirinya sebagai manusia, maka dia umumnya sebagai bentuknya laki-laki. Berikutnya, proses penyampaian Jibril pada wahyu pada Nabi Muhammad adalah dengan cara bahwa ada kalanya Jibril turun pada Nabi dengan tidak menampakkan diri. Namun, kehadirannya memberikan pengaruh nyata kepada diri Rasulullah, seperti pucat wajahnya, bercucuran keringatnya di saat musim dingin. Misalkan begini, Rasulullah sedang menyampaikan risalahnya kepada sahabatnya di depan banyak orang. Nah, ketika beliau lagi berbicara, tiba-tiba beliau terdiam. Dan wajahnya langsung pucat dan bercucuran keringatnya. Padahal waktu itu sedang lagi dingin-dinginnya. Nah, ini pertanda bahwa Jibril sedang datang pada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu. Ya, Jibril tidak menampakkan diri dan juga tidak menampakkan diri pada Nabi Muhammad, tapi beliau merasakan itu sendiri sehingga beliau tunjukkan dalam ekspresinya.
wajahnya yang pucat, kemudian keringatnya yang bercucuran meskipun saat itu dalam musim dingin. Model yang keempat adalah pada kesempatan lain Jibril datang membawa wahyu laksana gaung genta atau lonceng dengan suara mengiang yang memekakkan telinga Rasulullah yang menerima. Jadi ketika ada juga peristiwa di mana ketika itu Jibril datang, terdengar suara gemuruh yang luar biasa atau bunyi lonceng yang mengiang, memekakkan telinga. Nah, dan ini pertanda bahwa ada wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Dan proses yang terakhir, terkadang dapat didengar oleh orang-orang yang hadir berupa suara bagaikan gemuruh pasukan lebah zaman Rasulullah yang mulia. Tetapi mereka tidak dapat memahami isi pembicaraan antara Rasul dan Jibril. Nah, hal yang terakhir adalah bahwa kehadiran Jibril itu dirasakan, didengarkan oleh para hadirin dengan terdengarnya suara gemuruh bagaikan ribuan pasukan lebah di hadapan Rasulullah. Ya, tapi mereka tidak mengetahui apa pembicaraan antara Jibril dan Rasulullah. Hanya terdengar saja suara yang bergemuruh itu. Nah, inilah inilah proses penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad oleh Jibril. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan itu berisi petunjuk bagi umat manusia. Ya, jadi posisi Al-Quran sebagai wahyu itu tidaklah diragukan lagi dan dia adalah benar adanya, maka semoga kita dapat meneladani, memanfaatkannya dan benar-benar menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.